Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Situasi memanas juga terjadi di ruang ganti Juventus. Allegri menghadap ke arah pemainnya, menyalahkan para pemain atas penampilan yang memalukan. Allegri berteriak kencang, "Kita harus unggul atas Inter di Liga. Jangan biarkan mereka bermain di Liga Champions." Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Selamat berakhir pekan. Cerewetin Inter hari ini, gua punya beberapa berita menarik dari klub favorit kita, Inter. Berita yang pertama, menurut Tuttosport, ternyata teman-teman, Inzaghi sudah menghasilkan income 200 juta untuk Inter. Luar biasa banget. Ini diraih atas pencapaian Inter di kompetisi lokal dan Eropa. Gokil banget sih. Pantesan ya, Zhang itu sayang banget sama Inzaghi. Tapi anehnya, walaupun Inzaghi udah dapetin 200 juta untuk Inter, tetap aja setiap tahunnya harus ada pemain yang dikorbankan demi alasan finansial. Lalu berita yang kedua, menurut Gazzetta dello Sport, hari Rabu yang lalu ada pertemuan antara manajemen Chelsea dan Inter di Milan. Chelsea sangat tertarik memboyong Onana dan mereka menawarkan Kepa plus cash. Tetapi Inter menilai hanya ada 2 pemain Chelsea yang sesuai dengan kebutuhan Inter di masa depan, yaitu Chalobah atau Loftus-Cheek. Lalu lanjut ke berita berikutnya. Wah, ini berita yang paling heboh di beberapa hari terakhir sih. Beberapa media melaporkan bahwa begitu pertandingan Inter lawan Juve di semifinal Coppa Italia leg kedua yang lalu selesai, Allegri marah besar. Dia menghampiri ruang ganti Inter yang di dalamnya ada Marotta dan Bacin. Kemudian Allegri berteriak marah, "You are shit, kalian semua tai, kalian akan berakhir di posisi ke-6 klasemen." Setelah marah ke arah manajemen Inter, lalu Allegri balik ke ruang gantinya Juventus dan marah ke para pemain. Allegri bilang begini, "Bagaimana bisa kalian kalah dari tim yang sudah mati? Mereka harusnya finish di bawah kita dan tidak masuk ke Liga Champions musim depan." Setelah kejadian ini, keesok harinya, sport manager Juventus, Francesco Calvo, dikabarkan menghubungi Inter. Ini media-media mengatakan bahwa bertujuan untuk menyejukkan suasana dan berlangsung dengan tensi yang sangat-sangat damai. Lalu kemarin teman-teman, ini baru aja kemarin, Corriere dello Sport menuliskan secara khusus berita tentang kejadian Allegri dan Inter ya. Mereka artikelnya judulnya begini, "Kronologi lengkap apa yang terjadi pada Allegri di ruang ganti Inter." Apa yang sebenarnya terjadi setelah peluit pertandingan Inter dan Juventus berakhir? Corriere dello Sport hari ini mengkonstruksikan apa yang terjadi di San Siro yang dibintangi oleh pelatih Juventus Massimiliano Allegri. Gue bacain ya teman-teman beritanya, isinya begini nih. Ketegangan maksimal dialami oleh tim yang menjadi pemenang di episode terakhir sebelum semifinal leg kedua Coppa Italia, Juventus, dan pelakunya adalah sang pelatih mereka sendiri. Dia marah besar karena target juara yang paling mungkin terjangkau oleh Bianconeri saat ini, Coppa Italia, kini memudar. Ruang ganti di San Siro sama sekali tidak tenang. Di dalam terowongan, Allegri menantang manajemen Inter, khususnya Bacin yang sebelumnya terlibat dalam pertengkaran di leg pertama. Seperti kita ketahui, menurut Corriere dello Sport, di leg pertama saat pertandingan berakhir, ketika lampu tribun penonton mulai dimatikan, terjadi tawuran antar pemain yang mengakibatkan pengusiran terhadap Cuadrado dan Handanovic. Manajemen Inter saat itu, Dario Bacin turut serta dalam keributan. Lalu terjadi lagi episode kedua, Allegri versus Inter. Apa yang sebenarnya terjadi? Allegri tidak hanya berteriak marah pada Bacin, karena di sana juga terdapat BP Marotta, mantan direktur pelaksana Juventus yang telah bekerja bersama-sama dengan Allegri bertahun-tahun. Allegri berkata ke Marotta, "You are shit, kamu akan finish di posisi ke-6. Hal ini dikatakan Allegri mengacu pada perebutan posisi 4 besar di mana Juve juga terlibat di sana. Tetapi permasalahannya adalah Juventus sendiri saat ini masih menunggu sidang banding atas pengurangan 15 poin dan terancam dihukum oleh UEFA tidak boleh bermain di kompetisi Eropa. Ketegangan ini memuncak karena sebetulnya punggawa Nerazzurri juga melakukan ledekan ke arah Juventus, namun mereka tidak melakukan serangan terhadap pribadi. Situasi memanas juga terjadi di ruang ganti Juventus. Allegri menghadap ke arah pemainnya, menyalahkan para pemain atas penampilan yang memalukan. Allegri berteriak kencang, "Kita
kita harus unggul atas Inter di Liga. Jangan biarkan mereka bermain di Liga Champion. Itu menurut Corriere dello Sport, teman-teman. Sepertinya kekalahan di derby kemarin benar-benar memukul seluruh elemen di Juventus. Bahkan tidak cuma Allegri dan para pemain, tetapi para penonton tifosi Juventus gue lihat juga pada stres. Di sosial media banyak banget yang meneriakan Allegri out. Tapi gue sangat amat bisa memaklumi perasaan Juventus ini sih. Karena Juventus itu kan tim Serie A dengan budget yang paling besar ya. Pengeluarannya paling banyak untuk beli pemain, untuk ngegaji pemain. Bahkan pelatih mereka juga pelatih termahal. Tetapi di Serie A musim ini hancur total. Lalu lanjut berita berikutnya, teman-teman. Nanti di final Coppa Italia kita akan bertemu dengan Fiorentina. Dengan bertemunya Inter dan Fiorentina di final Coppa Italia, berarti untuk Super Coppa musim depan sudah pasti ada 3 tim yang bermain nih, yaitu Inter, Fiorentina, dan Napoli. Karena untuk Super Coppa musim depan formatnya berubah, akan ada 4 tim yang bertanding, yaitu 2 besar Coppa Italia, Inter dan Fiorentina, lalu 2 besar tim di Serie A, yaitu Napoli, dan yang keduanya belum tahu nih. Harus menunggu dulu siapa tim di Serie A yang finish di peringkat 2. Jadi sekali lagi teman-teman, format Super Coppa musim depan berbeda dengan musim-musim sebelumnya ya. Kalau di musim sebelumnya kan cuma mempertemukan tim yang Scudetto versus tim yang juara Coppa Italia. Kali ini enggak, ada 4 tim yang masuk ke Super Coppa Italia. Nah, lalu untuk format pertandingannya gimana? Di sini dikatakan akan ada 2 partai semifinal dan 1 partai final. Tapi siapa lawan siapanya belum diketahui nih. Nah, untuk musim depannya lagi formatnya akan berubah karena kemungkinan akan ada 1 partai persahabatan. Tapi yang pasti untuk Super Coppa Italia selama 6 musim ke depan akan ada 4 tim yang bertanding, 2 dari Coppa Italia dan 2 dari Super Italia. Perubahan ini dilakukan karena Serie A mendapatkan penawaran menarik dari Arab Saudi ya untuk melangsungkan Super Coppa Italia di Arab. Tetapi syaratnya adalah harus ada 4 tim yang bertanding biar jumlah pertandingannya lebih banyak dan cuannya juga jadi lebih banyak. Terakhir untuk berita hari ini teman-teman, Inter dikabarkan sudah sangat konkret melakukan pendekatan ke pemain sayap kanan klub Brugge, Tajon Buchanan, sebagai pengganti Denzel Dumfries. Bahkan beberapa media mengatakan bahwa Inter dan klub Brugge sudah mencapai kesepakatan verbal agreement. Selain Denzel Dumfries ada nama Onana juga. 2 nama ini kemungkinan akan dikorbankan demi stabilitas finansial Inter. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Cerewet